Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami tentang kasih-Mu. Mampukanlah kami untuk senantiasa membagi kasih-Mu dalam hidup kami, terutama dalam tugas dan karya kami. Biarlah banyak orang menikmati kasih yang datang daripadamu oleh karena kami. Maka ya Tuhan, kami terus-menerus menimba kasih yang datang daripadamu, agar kami tetap berharap dan percaya kepadamu bahwa segala sesuatu berasal daripadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa-doa yang panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Pada hari Minggu biasa yang ke-32 ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua tentang pentingnya memberi dengan ketulusan hati. Ketulusan dalam memberi merupakan sebuah keutamaan yang harus dimiliki oleh kita orang Kristen. Dan karena itu tindakan memberi adalah tindakan yang biasa kita buat, diajarkan oleh orang tua kita. Memberi apa saja, entah itu memberi makanan, memberi uang, dan lain sebagainya. Itu menjadi hal yang biasa yang dilakukan oleh kita. Namun, kalau dilihat dari kacamata iman Kristiani, tindakan memberi bukan hal yang biasa, tetapi hal yang luar biasa. Karena yang diinginkan oleh Tuhan adalah memberi, bukan asal memberi, tetapi memberi dengan hati yang tulus. Memberi itu yang sangat penting bagi kita. Dalam bacaan pertama dan juga dalam bacaan Injil hari ini, bagaimana 2 tokoh yang sangat penting dalam kitab suci. Dalam bacaan pertama, seorang janda di Sarfat. Ia adalah janda yang sangat miskin.
dalam pikirannya tidak lama lagi dia akan mati, karena dia tidak memiliki apa-apa. Dia hanya memiliki sedikit tepung untuk dia dan anaknya. Tapi kemudian ketika Nabi Elia datang, dia melihat bahwa Elia adalah utusan Allah, walaupun hanya sedikit tepung yang dimiliki. Namun karena Elia adalah utusan Allah, dia memberi dari kekurangannya. Dia tidak memikirkan bahwa sebentar lagi ia akan mati. Ia pergi bekerja, dan dari tepung yang sedikit itu dia mengolah menjadi roti, dan dia berikan dengan hati yang tulus kepada Nabi Elia. Dan dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana seorang janda di Yerusalem, dia tidak sama dengan orang kaya, orang yang memiliki banyak uang dalam memberi persembahan. Dia memberi dari kekurangannya. Dua tokoh ini sangat penting untuk kita teladani dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai seorang beriman akan Kristus, bahwa tindakan memberi dari kekurangan kita dengan hati yang tulus jauh lebih penting daripada kita memberi dari kelimpahan kita. Yang ditekankan bagi kita adalah bagaimana pemberian kita dengan cinta yang mendalam, cinta yang tulus. Cinta yang tulus itu terungkap dalam keberanian memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang yang kita cintai, meskipun sesuatu itu masih dibutuhkan sendiri. Bagaimana kita memberikan perhatian, mendermakan milik kita, walaupun kita memiliki banyak kekurangan, tetapi kita berani memberikannya dengan tulus ikhlas. Dan kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kelimpahan berkat untuk kita. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam dunia dewasa ini terkadang kita memikirkan, nanti tunggu saya punya uang banyak baru saya beri, tunggu jadi kaya baru saya bisa memberikan harta kepada yang lain, tunggu saya bahagia baru saya bisa berbagi kebahagiaan, dan lain sebagainya. Tuhan mengingatkan kita, bukan soal banyaknya yang kita miliki, bukan soal banyak uang, banyak harta yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menciptakan hati yang tulus ini untuk Tuhan. Bagaimana kasih yang telah kita terima secara cuma-cuma dari Tuhan, kita nyatakan dalam tindakan kita kepada sesama kita, dan juga kita aplikasikan itu dalam cinta kita kepada Kristus. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita menghayati iman kita akan Tuhan dengan terus-menerus mencintai Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita hayati dalam tindakan kita kepada sesama kita. Allah Bapa, sumber kebaikan, kami bersyukur kepadamu, kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu. Bentuklah hati kami ya Tuhan, bentuklah diri kami, agar kami dapat menjadi alat-Mu yang setia, yang senantiasa terbuka akan kebaikan-Mu, dan terbuka untuk sesama kami, untuk terus-menerus membagikan kasih kepada sesama yang membutuhkan kasih dan cinta yang datang daripada-Mu. Biarlah dunia ini semakin percaya kepadamu, bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya sumber keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Kita sekalian, seluruh hidup, pekerjaan kita, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang mengharapkan doa-doa dari kita, senantiasa dilindung, dibimbing, dan diberkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.